pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Profesor Mahfud MD pada sebuah acara dialog kebangsaan di salah satu pondok pesantren di wilayah Tigaraksa, Kabupaten Tangerang beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa jika ia terpilih sebagai wakil presiden akan meminta peran dalam soal penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Ini memang sangat menarik ya. Apalagi kalau kita melihat kondisi negara kita saat ini yang koruptor merajalela. Dari tingkat oknum kepala desa, oknum kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, hingga pejabat di tingkat nasional, kementerian, termasuk anggota wakil rakyat. Kalau penegakan hukum tidak dilakukan secara serius dan koruptor dibiarkan berkeliaran, sehebat apapun program yang dibuat oleh pemerintah, ini akan menjadi celah bagi para koruptor untuk merampok uang negara atau uang rakyat. Kita bisa ambil contoh pada saat penanganan COVID-19. Pemerintah menggelontorkan anggaran dana bantuan sosial untuk korban COVID-19. Ini diselewengkan atau dikorupsi oleh oknum di kementerian yang pada saat itu melibatkan Menteri Sosial yang sekarang menjadi mantan Menteri Sosial. Itu artinya sehebat apapun program, jika penegakan hukumnya hanya dilakukan setengah hati, hanya main-main, ini hanya akan menjadi celah bagi para koruptor untuk merampok uang rakyat, uang negara lewat program yang dibuat oleh pemerintah. Saat ini kita dihadapkan pada tahun politik. Kampanye Pilpres sudah mulai ditabuh, para capres sudah mulai menyampaikan visi misi dan apa tujuannya jika kelak ia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dan ini sangat menarik sekali. Apa yang disampaikan para calon presiden atau pasangan capres-cawapres ini sungguh memikat rakyat, mulai dari memberikan susu gratis dan makan gratis kepada anak-anak sekolah, sampai dengan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, jika program itu dijalankan, namun penegakan hukum hanya setengah hati atau membeli, ini hanya akan menjadi celah para koruptor ya. Karena kita tahu para koruptor ini mencuri uang rakyat itu melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah. Mulai dari program bantuan sosial, bantuan untuk masyarakat, sampai dengan program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali dijadikan celah oleh para koruptor. Sehingga jika penegakan hukum ini dilakukan dengan benar dan tidak main-main, saya yakin koruptor di Republik ini juga akan jera. Karena selama ini koruptor ini tidak ada takut-takutnya sama sekali. Nah, bicara soal efek jera terhadap koruptor, ini ada satu program yang menarik yang disampaikan oleh calon presiden, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Beberapa hari yang lalu, Mas Ganjar ini menyampaikan bahwa koruptor ini layaknya dipenjara di Nusa Kambangan. Kita tahu ya, Nusa Kambangan adalah sebuah pulau yang cukup terpencil, terisolir di wilayah Cilacap,
yang di dalamnya itu banyak sekali lembaga-lembaga pemasyarakatan, tempat para terpidana kelas kakap. Sehingga jika para koruptor ini dipenjara atau dihukum di Nusa Kambangan, ini tidak ada celah bagi para koruptor untuk bisa menikmati hidup yang enak. Karena kita tahu ya, beberapa media mainstream pernah memberitakan bahwa banyak para terpidana kasus korupsi atau para koruptor itu dipenjara, tetapi di dalam penjara masih bisa menikmati hidup enak, bisa enak-enakan. Apa yang disampaikan oleh pasangan Mas Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD ini adalah sebuah keberanian tingkat dewa. Bagi rakyat seperti saya, ini satu kabar gembira, angin baru yang diharapkan bisa membawa Republik ini ke depan lebih baik. Tetapi bagi para koruptor atau oknum-oknum yang punya niat untuk melakukan tindak kejahatan korupsi, ini adalah ancaman bagi mereka. Karena jika Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD ini menjadi presiden dan wakil presiden, tentu tidak ada celah bagi mereka. Saat ini yang harus kita waspadai adalah orang-orang yang memiliki jabatan strategis, memiliki kekuasaan seperti kepala desa, ini melakukan politik praktis atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik calon tertentu. Jika kelompok-kelompok kepala desa ini dijadikan alat politik dan bisa memenangkan calon tertentu, ini dikhawatirkan mereka ke depan tidak takut untuk melakukan tindak kejahatan korupsi karena merasa ada backingan orang pusat. Kita tahu ya, desa ini memiliki anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat, yaitu melalui dana desa. Yang ini juga jika tidak diawasi secara ketat oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga terkait, bisa menjadi celah para oknum kepala desa untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo bersama dengan pasangannya, yaitu Profesor Mahfud MD, soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini sudah sangat tepat. Apalagi kalau para koruptor ini dipenjara di Nusa Kambangan. Tidak ada celah lagi untuk mereka menikmati hidup enak-enakan di penjara.